Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SK dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya pada video kali ini. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya oleh Allah yang Maha Kuasa. Pada video kali ini ada yang menarik saya bahas, yaitu terkait telah lahirnya peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes. Dalam peraturan ini ada pasal yang menarik untuk kita ulas dan kita ketahui secara bersama tentang kerugian BUMDes yang bisa diproses hukum. Penasaran? Tonton terus dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Gratis. Hey. Baik sahabat SK, saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan mensubscribe channel ini dan juga meng-like. Tetapi jangan lupa memberikan komentar-komentar sekaligus penyempurnaan terhadap jawaban-jawaban saya. Nah, dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 khusus dibahas dalam bab 12 pasal 61, pasal 62 dan pasal 63 tentang kerugian BUMDes. Saya anggap ini sangat menarik untuk ketahui karena ini adalah peraturan pemerintah terbaru lahir di tahun 2021 dan terdapat pasal yang menjelaskan secara khusus tentang kerugian BUMDes yang bisa diproses hukum. Nah, lebih jelas dan lebih baiknya saya bacakan satu persatu dan akan saya ulas pasal per pasal. Oke, kita lanjut. Bab 12 PP nomor 11 tahun 2021 kerugian BUMDes dalam pasal 61 ayat 1. Ini saya bacakan. Ayat 1 pasal 61 ini. Terhadap laporan keuangan BUMDes atau BUMDes bersama dilakukan pemeriksaan atau audit oleh pengawas, yaitu pengawas yang sudah dibentuk oleh desa atau antar desa melalui proses mekanisme musyawarah sebelumnya. Kemudian ayat 2 pasal 61 ini, pelaksanaan pemeriksaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen. Nah, auditor independen ini bisa dari inspektorat, bisa dari Polres, dan juga bisa dari kejaksaan. Nah, kemudian ayat 3 pasal 61, dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan atau kelalaian dalam pengelolaan BUMDes atau BUMDes bersama dapat dilakukan audit investigatif atas perintah musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Nah, jadi setelah laporan pertanggungjawaban keuangan BUMDes yang dilaksanakan oleh pengurus akhir tahun, dan di dalam laporan itu ditemukan kerugian BUMDes dan berapa indikasinya yang mencurigakan karena kelalaian dari penasehat, pengurus, dan atau lainnya, maka berdasarkan hasil musyawarah dapat dilakukan perintah audit terhadap BUMDes tersebut. Nah, kemudian, artinya setelah ada temuan dari hasil musyawarah berdasarkan laporan dari pengurus. Nah, selanjutnya hasil musyawarah bisa memerintahkan pengawas untuk melakukan audit yang dalam hal ini bisa diperintahkan kepada inspektorat, Polres, atau kejaksaan atau badan audit lainnya. Kemudian lanjut dalam pasal 62 ini menarik, mohon jangan di skip. Yang menarik dan harus kita ketahui bersama ini. Nah, pasal 62 ayat 1. Dalam hal hasil pemeriksaan atau audit sebagaimana dimaksud dalam pasal 61
menemukan kerugian BUMDes atau BUMDes bersama, penasehat, pelaksana operasional dan atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMDes atau BUMDes bersama yang disebabkan karena kelalaian penasehat, yang dalam hal ini bisa kepala desa atau yang dikuasakan oleh kepala desa, pelaksana operasional yaitu ketua, ada sekretaris dan bendahara, lalu kemudian ada pengawas BUMDes yang disebabkan karena kelalaian mereka bertanggung jawab penuh secara pribadi. Kemudian dalam ayat 2 pasal 62 ini, penasehat, pelaksana operasional dan atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 apabila dapat membuktikan A. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, B. Telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMDes atau BUMDes bersama dan atau berdasarkan keputusan musyawarah desa atau musyawarah antar desa. C. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian. D. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Baik, kita lanjut lagi ke pasal 62 ayat 3-nya ini. Ini menarik lagi, mohon jangan di-skip. Dalam hal kerugian BUMDes atau badan usaha milik desa atau BUMDes bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasehat, pelaksana operasional dan atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka musyawarah desa atau musyawarah antar desa memutuskan pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasehat, pelaksana operasional dan atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Nah, kemudian dalam pasal atau ayat 4-nya di pasal 62 lebih jelas lagi ini. Dalam hal penasehat, pelaksana operasional dan atau pengawas tidak menunjukkan itikat baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 3, maka musyawarah desa atau musyawarah antar desa memutuskan menyelesaikan kerugian BUMDes tersebut dengan atau secara proses hukum. Jadi sudah jelas sahabat SK dimanapun Anda berada bahwa apabila penasehat yang dalam hal ini kepala desa atau pihak yang dikuasakan, kemudian pelaksana operasional yang terdiri dari ketua atau kemudian sekretaris dan bendahara atau kemudian badan pengawas atau pengawasnya tidak mau menyelesaikan atau mempertanggungjawabkan kerugian BUMDes tersebut karena kelalaian atau kesengajaan mereka dengan secara kekeluargaan atau ganti rugi atau lainnya, maka di ayat 4 pasal 62 musyawarah desa dapat melanjutkan proses penyelesaiannya melalui proses hukum. Nah, jadi sudah jelas bahwa penasehat, pelaksana operasional dan pengawas bertanggung jawab penuh atas kerugian BUMDes dan harus mengganti rugi apabila karena kesengajaan mereka. Kalau tidak mau mengganti rugi karena kesengajaan mereka, maka musyawarah desa dapat melanjutkan penyelesaiannya melalui proses hukum. Sudah jelas. Nah, lalu kemudian bagaimana kalau kemudian bukan karena kelalaian
Di antaranya bukan karena kelalaian penasehat, bukan karena kelalaian pelaksana operasional atau pengawas. Bagaimana cara penyelesaiannya? Oke, ini diatur di dalam pasal 63 biar jelas ini. Nah, jadi mohon tetap ditonton sampai selesai dan jangan di skip supaya jelas dan kita memiliki pemahaman dan pengetahuan baru tentang masalah penyelesaian kerugian BUMDes ini. Nah, dalam pasal 63 ayat 1, dalam hal hasil pemeriksaan atau audit sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasehat, pelaksana operasional dan atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUMDes atau BUMDes bersama. Artinya jelas, kerugiannya itu diakui sebagai kerugian BUMDes bukan karena kelalaian. Nah, yang kedua, dalam hal BUMDes atau BUMDes bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian dibahas dan diputuskan melalui musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Sudah jelas. Nah, kemudian ayat 3, berdasarkan hasil musyawarah desa atau musyawarah antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diambil pilihan kebijakan. Artinya pilihan-pilihan kebijakan apa yang bisa diambilkan kalau kerugian itu bukan disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan pengurus dan murni karena dibebankan sebagai beban usaha, maka dapat diambil pilihan kebijakan diantaranya: A. Dalam hal BUMDes atau BUMDes desa bersama tidak memiliki kreditur, aset BUMDes atau BUMDes bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan usaha BUMDes desa atau BUMDes bersama. Artinya dihentikan usahanya. B. Mengajukan permohonan violet kepada pengadilan niaga. Artinya ini sampai ke proses pengadilan niaga ini. C. Merestrukturisasi keuangan BUMDes atau BUMDes bersama. D. Menutup sebagian usaha atau BUMDes bersama serta melakukan reorganisasi BUMDes atau BUMDes bersama. Dan E. Kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Itulah pilihan kebijakan yang bisa diambil berdasarkan peraturan PP nomor 11 tahun 2017 apabila kerugian BUMDes bukan disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan penasehat atau kepala desa atau pihak yang dikuasakan, bukan karena kesengajaan pelaksana operasional ketua dan jajarannya dan juga badan pengawas bisa mengambil pilihan-pilihan tersebut. Nah, demikian yang bisa saya jawab dan saya sampaikan.